يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Mukhtasar Aqidah Imam Syafi'i rahimahullah oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah taala. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan hukmu ilmi kalam indal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah tentang ilmu kalam ataupun ilmu filsafat atau yang sejenisnya. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, laqad ittala'tu min ahli kalam ala syai'in wallahi ma tawahabtuhu qat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sungguh aku telah membaca ucapan ilmu kalam atau ucapan ahli kalam yang mana demi Allah aku tidak mengira mereka sekeji itu mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan dahulu, di antara mereka yang dahulunya belajar ilmu filsafat atau yang terpengaruh dengan ilmu filsafat, mereka dengan kejamnya mengatakan Allahu Akbar itu seperti mengatakan anjing al-akbar. Ya, ini adalah ucapan mereka yang orang yang sudah belajar ateis dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala keluar dengan ateis. Ya, mereka tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala atau bahkan berbicara tentang Allah dengan ucapan-ucapan yang keji. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, kami tadi Imam Syafi'i mengatakan, demi Allah aku tidak mengira ada manusia yang mengucapkan seperti itu, yaitu ucapan-ucapan yang keji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan wali an yuqtalal mar'u bi jami'i ma nahallahu anhu ma qala syirk billah khairun min an yaqtaliya Allah bil kalam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya ada seseorang dia diberikan ujian, yaitu dengan dia berbuat semua kemaksiatan selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada dia diuji dengan ilmu kalam. Artinya kemaksiatan atau yang sejenisnya itu masih lebih baik daripada orang tersebut jatuh ke dalam jurang ilmu kalam, kesesatan ilmu kalam ataupun ilmu filsafat. Dan sudah pernah kita jelaskan dahulu bahwasanya tidak ada kaitannya antara Islam dengan filsafat. Filsafat bukan dari Islam, Islam tidak mengenal istilah filsafat. Filsafat dari orang-orang kafir Yunani ataupun Romawi. Ya, tidak pernah para sahabat mengenal ilmu kalam ataupun para tabi'in atau para tabi'in. Bahkan Imam Syafi'i di sini sangat mencela ilmu al-kalam atau yang setara dengan ilmu kalam tersebut. Kemudian waktu riwayat, di dalam riwayat lain, Imam Syafi'i berkata, li'an yalqallaha al-abdu bidunubin misla jibali tihama khairun lahu min an yalqahu bi'tiqadi harfin mimma alaihi hadar rajul wa ashabuhu wa kana yaqulu bi khalqil Qur'an. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya ada seseorang hamba dia berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dengan membawa semua dosa seperti gunung Tihama, maka itu lebih baik baginya daripada dia berjumpa dengan Allah dengan membawa satu keyakinan meskipun satu huruf dari orang-orang yang terpengaruh dengan ilmu al-kalam, khususnya orang-orang yang mengatakan khalqil Quran. Al-Quran itu adalah al-makhluk. Ahlussunnah mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikina stajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seseorang dari orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepada kamu, Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah, firman Allah, Al-Quran Al-Karim yang merupakan sifat Allah dan dia bukan makhluk. Dan Ahlussunnah sepakat barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ucapan Al-Quran makhluk ini pertama kali muncul pada zaman
Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yang mana kata para ulama, sebab utamanya dikarenakan mereka, sebagian orang yang terpengaruh dengan al-bid'ah, mereka meminta kitab-kitab orang-orang Romawi untuk dikirim ke negeri kaum muslimin. Kalau kita buka sejarah, di antaranya pada Khalifah Al-Ma'mun, pada waktu itu dia meminta kepada orang-orang Romawi, pendeta-pendeta mereka, raja mereka, untuk mengirimkan kitab-kitab filsafat mereka, kitab-kitab hukumnya mereka. Kemudian diterjemahkan oleh orang-orang pada waktu itu dengan perintah daripada Khalifah Ma'mun. Sehingga sebelum dikirim, orang-orang Romawi mereka bermusyawarah antara rajanya dengan pasul-pasulnya atau dengan pendeta-pendetanya. Semua sepakat untuk tidak mengirimkan buku-buku tersebut ke negeri kaum muslimin, kecuali satu pasul atau satu pendeta yang mengatakan kirimkan buku-buku tersebut, karena buku-buku tersebut tidak masuk ke dalam sebuah agama kecuali akan menghancurkannya. Ini persaksian, pernyataan orang-orang filsafat sendiri bahwasanya kitab-kitab filsafat tidaklah masuk ke negeri kaum muslimin kecuali menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan akidah kaum muslimin. Dan betul adanya. Dan benar terjadi. Ketika dikirimkannya buku tersebut dan diterjemahkan dalam bahasa Arab, jadi dipahami oleh kaum muslimin, maka mereka pun terpengaruh. Dan muncullah akidah yang bernama akidah khalqil Quran. Al-Quran adalah makhluk, sehingga para ulama Ahlussunnah pada waktu itu disiksa, dipenjara, sebagian mereka meninggal dunia. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah dipenjara sampai berpuluh-puluh tahun. Namun Allah Ta'ala menyelamatkan beliau. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana bahayanya ilmu filsafat ataupun ilmu kalam, dan bahwasanya tidaklah ilmu kalam masuk ke kaum muslimin kecuali menghancurkan akidah kaum muslimin. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, lebih baik orang itu berbuat semua kemaksiatan. Ini bukan berarti dibolehkan berbuat maksiat atau di sini meremehkan masalah maksiat, tidak. Namun ini perbandingan bagaimana bahayanya filsafat dibandingkan dengan kemaksiatan. Itu bagaimana juga perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih bahaya daripada kemaksiatan. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena orang yang berbuat maksiat masih ada harapan untuk bertobat, merasa salah. Namun orang yang berbuat kebid'ahan ataupun juga filsafat, dia merasa benar. Makanya begitu bahaya, dan ini lebih dicintai oleh iblis. Kemudian dikatakan di sini, yakni hafza al-fard. Kemudian yang dimaksud oleh Imam Syafi'i oleh seseorang tersebut yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah seorang yang bernama Hafz al-Fard yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian beliau juga mengatakan, wa qala rahimahullah, man irtada bil kalam lam yuflih. Barang siapa yang berpakaian ilmu kalam, artinya barang siapa yang dia belajar ilmu kalam atau mendakwakan ilmu kalam, lam yuflih, tidak akan mungkin berbahagia. Bahkan para dibengkok ilmu kalam sendiri atau ilmu filsafat sendiri, yang mereka masih diberikan hidayah Allah Ta'ala pada akhir hayat mereka, mereka pun menyesali. Mereka pun menyesali mengapa mereka belajar ilmu kalam. Kalau kita lihat ucapan-ucapan para tokoh-tokoh mereka yang sudah bertobat ataupun yang mereka masih diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui bagaimana jeleknya ilmu kalam. Di antaranya Ar-Razi, Ar-Razi seorang sedengkok ilmu kalam, pada akhir hayatnya yang mengatakan nihayatu idami ukuli iqal wa ghayatu sa'il alamin ad-dalal. Puncak daripada orang menggunakan akalnya dalam masalah urusan akidah atau agama, maka adalah ikhlas kebingungan yang ada. Kemudian dia mengatakan ghayatu sa'il alamin ad-dalal, dan puncak daripada hasil ilmu kalam adalah dalal, kesesatan. Kemudian dia mengatakan walam nasafid min bahtina tula umrina siwa an jama'atihi ila wa qaul. Dan tidaklah kami mendapatkan manfaat atau faedah dari belajar ilmu kalam hanya sekedar mengumpulkan ucapan fulan dan alam. Filosof ini mengatakan demikian, filosof ini mengatakan demikian, tidak ada hasilnya. Yang ada adalah keraguan semata. Demikian pula As-Sarastani, seorang sedengkok juga dari ahli kalam, yang mengatakan la amri la taqul ma'ahida kullaha
wa qayyatu tarfi baina tilkal ma'alimi walam falam ara illa wadi'a kaffa ha'irin aw qari'an sinanadimi. Kata Asy-Syarastani yang telah menyesali bagaimana dia belajar jauh ilmu kalam, dia mengatakan aku telah berkeliling ke seluruh sekolah-sekolah ilmu kalam dan aku telah membaca buku-buku mereka dan tidak aku melihat di antara mereka kecuali wadi'an kaffa ha'irin, kecuali mereka meletakkan telapak tangannya di atas atau di bawah dagunya sebagai lambang simbol kebingungan qari'an sinanadimi atau menggerakkan giginya sebagai bentuk penyesalan terhadap ilmu kalam yang mereka pelajari. Ini adalah pernyataan daripada ahli kalam atau tokoh ahli kalam yang mereka tahu sampai puncaknya mereka hanya menghasilkan kebingungan, tidak ada keyakinan sama sekali terhadap apa yang mereka pelajari tersebut. Makanya bisa katakan di sini, "Mereka saja berkalam lam yuflih." Maka sungguh benar ucapan yang Syafi'i rahimahullah yang mengatakan barang siapa belajar ilmu kalam tidak akan mungkin dia berbahagia. Bahkan dalam ucapan yang dikatakan wa arwahuna fi wahdatin min jusumina. Sebagian ahli kalam juga mengatakan bahwasanya roh kita itu sangat jauh daripada badan-badan kita. Artinya sangat liar, sangat jauh daripada ketenangan ataupun ketentraman dalam belajar ilmu kalam. Kata yang Syafi'i lagi, barang siapa yang berjubah atau berbaju dengan ilmu kalam atau belajar ilmu kalam atau mengajarkan ilmu kalam, lam yuflih, tidak akan mungkin bahagia. Demikian pula beliau mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'al. Kata yang Syafi'i rahimahullah, sanksi yang aku berikan kepada orang yang belajar ilmu kalam atau ahli kalam atau ahli filsafat, itu hukumku atau sanksi aku berikan kepada mereka adalah mereka dipukul dengan al-jarid, pelepah kurma, wan ni'al, dan sandal, ataupun mungkin perompak, wa yaj'alu 'alal ibli, kemudian mereka dinaikkan di atas unta, wa yutafu bihi fil ashair wal qabail, dan dikarak di kampung-kampung atau di kabilah-kabilah, wa yunada 'alaihim, kemudian diumumkan hadza jazaa'u man taraka kita wa sunnah, ini adalah balasan sanksi bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah wa aqbala 'alal kalam, dan dia belajar ilmu kalam. Ini adalah ucapan tegas dan keras dari Imam Syafi'i rahimahullah kepada mereka-mereka yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah dan belajar ilmu filsafat ataupun ilmu kalam. Namun sangat disayangkan terutama di negeri kita yang mereka mengatakan bahwasanya mereka ingin bermadzhab Syafi'i atau Syafi'iyah, bahkan mengatakan Syafi'iyah Salafiyah, namun mereka belajar ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik yang sangat dicela oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Namun itulah, mereka hanya sekedar mengaku-ngaku saja mengikut kepada Imam Syafi'i, pada Imam Syafi'i berlepas diri daripada mereka, benci kepada mereka-mereka yang belajar ilmu kalam ataupun ilmu filsafat. Kemudian waqala al-Muzani, berkata Imam al-Muzani, ini merupakan salah satu murid senior Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, jara baini wa baina rajulin atau wa baina rajulin munadharatun fasalami an kalami keadaan syakikani fi dini. Kata Imam Al-Muzani, pernah terjadi dialog antara diriku dengan seseorang yang mana dia bertanya tentang ilmu kalam, dan hampir-hampir orang tersebut membuat ragu tentang agama ini. Ilmu kalam ini kebanyakan mereka adalah orang yang sangat ragu tentang Islam, bahkan tentang Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memiliki keyakinan bahwasanya kebenaran itu relatif. Kalau kita mengatakan Allah itu di atas aras, Allah di atas langit, kemudian kata mereka itu kan menurut pendapat Anda. Tidak percaya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kata mereka kebenaran itu relatif, kata siapa yang melihatnya. Ini di antara ucapan-ucapan al-kalam atau al-filsafat. Apa yang belajar filsafat? Apa yang terpengaruh dengan filsafat? Sehingga mereka tidak punya keyakinan sama sekali. Semuanya dianggap sebagai sesuatu yang relatif, kata mereka. Ini adalah ajaib ilmu kalam. Akan dikatakan di sini bahwasanya orang yang belajar ilmu kalam itu kalau berdialog hampir-hampir bisa membuat ragu orang tentang agama yang hak ini. Fajitu ila Syafi'i. Kemudian aku pun, kata Imam Al-Muzani, aku pun datang kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Fakultu lahu. Kemudian aku berkata kepada beliau. Ini merupakan salah satu metodenya akhlak salih dahulu. Ketika mereka mendapatkan suatu permasalahan agama, mereka kembalikan kepada ahlinya. Karena menurut amri kita wa kaisa, aku ceritakan kejadian-kejadiannya dan dialog dengan orang tersebut.
Faqala li aina anta? Di mana engkau waktu itu? Faqultu ana fil masjid. Aku waktu itu ada di dalam masjid. Faqala li. Kemudian Imam Syafi'i berkata, anta fi misli saran taltamuka amwajuhu. Ketika engkau berdialog dengan orang ahli kalam tersebut, seolah-olah engkau berada di atas, di sini saron tempat di sini disebutkan mau diistilah di Ahmad. Salah satu tempat di Laut Merah yang sangat keras ombaknya, yang terkadang bisa menghanyutkan kapal-kapal di dalam. Kata yang Syafi'i, ketika engkau berdialog dengan orang tersebut, seolah-olah engkau ada di atas laut yang sangat keras ombaknya yang akan menenggelamkan di dalam kesesatannya. Hadhihi mashabul mulhidin. Ini adalah ucapan atau masalah orang-orang ateis. Imam Syafi'i mengatakan mereka ahli kalam adalah orang-orang mulhidin, orang-orang ateis. Itu yang kita katakan tadi. Mereka sudah memiliki keyakinan tidak mempercayai hal-hal yang gaib. Kata mereka sesuatu yang wajib diyakini itu kalau bisa dipanca indera, kalau bisa dilihat, kalau bisa diraba dan seterusnya. Adapun yang gaib kata mereka tidak bisa dikatakan sebagai keyakinan 100%. Hanya sekedar wacana belaka. Intinya seperti itu. Mereka ketika keluar dari ilmu kalam adalah ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Mereka percaya dengan apa yang ada dalam akal mereka saja. Wal jawabu fiha kaita wa kaita. Kemudian Imam Syafi'i mengajarkan kepada Al-Muzani tentang menjawab ucapan al-kalam tersebut. Kemudian beliau mengatakan wali an yusallal abdu bi kulli ma khalaqallahu min madarihi khairun lahu min an yusalla bil salam. Seperti tadi beliau mengatakan jika seandainya seseorang itu diuji dengan semua bahaya, kemaksiatan dan sebagainya, lebih baik daripada dia diuji dengan ilmu al-kalam, dengan ilmu filsafat. Kemudian wakana yusami ulama al-kalam bisbudlan. Dan Imam Syafi'i rahimahullah menggelari orang-orang yang belajar ilmu kalam atau yang terpengaruh dengan ilmu kalam dengan abudlan, orang-orang yang sesat. Imam Syafi'i tidak segan-segan mengatakan orang yang sesat itu orang sesat. Kalau memang orang sesat, mengapa kita mengatakan orang itu baik? Tidak. Yang sesat katakan sesat. Ini adalah objektivitas meskipun orang-orang lain mengatakan ini adalah aliran ekstrim dan sebagainya. Namun inilah yang diajarkan oleh ulama kita. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dianya Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau orang itu sesat, kita katakan sesat. Namun harus dengan ilmu dan bukti yang nyata, bukan dengan tujuan dusta. Kama rawa dzalika anhu Abdullah bin Shalih Katibul Lail. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh seseorang yang bernama Abdullah bin Shalih, seorang penulisnya Al-Laits yang merupakan murid Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Abdullah bin Shalih, qala kunna inda Syafi'i fi majlisihi. Dahulu kami pernah di samping Imam Syafi'i rahimahullah di dalam majlis beliau. Faja'ala yatakallam fi tasbiril khabaril wahid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan tentang masalah kewajiban menerima hadis Nabi SAW meskipun hadis ahad. Hadis yang tidak banyak perawi yang meriwayatkan. Namun sahih dari Rasulullah SAW perawi-perawinya bisa dipercaya. Fakatabna wa dhahabna fi ila Ibrahim bin Ulayyah. Kemudian kami pun menulis ucapan Imam Syafi'i tersebut dan kami pergi ke seseorang yang bernama Ibrahim bin Ulayyah. Wa kana min ghilmani Abi Bakar al-Aqam. Dan Ibrahim bin Ulayyah termasuk salah seorang daripada pembantunya Abu Bakar al-Aqam, seorang yang juga terpengaruh dengan ilmu kalam. Wa kana majlisu bi Misra inda Babil Tawa. Dan majlisnya Abu Bakar al-Aqam itu dahulu ada di Mesir, di tempat yang bernama Babul Tawa. Falamma qara'na alaihi ja'ala yahtajju bi shalih. Ketika kami membacakan ucapan Imam Syafi'i tersebut, Ibrahim bin Ulayyah membantah ucapan Imam Syafi'i yang tidak mempercayai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara pengaruh ilmu kalam yang tidak mempercayai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan hadis itu ahad, artinya tidak banyak yang meriwayatkannya. Fakatabna ma qala Ibnu Ulayyah wa dzakna bila Syafi'i. Kami pun menulis lagi ucapan Ibrahim bin Ulayyah dan kami sampaikan kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Karena Tahu Syafi'i kemudian dibantah lagi oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Yang juga yang selain untuk kita lakukan. Artinya kalau kita mendengar ucapan al-bidah, kita sampaikan kepada yang ahlinya untuk dibantah agar kaum muslimin selamat daripada syubhat-syubhat ahli bid'ah tersebut. Artinya tidak boleh kebatilan, kesesatan dibiarkan. Harus ada yang membantah. Wa takallama bi shalih ma qala Ibnu Ulayyah. Imam Syafi'i pun membatalkan ataupun membantah ucapan Ibnu Ulayyah. Dan Imam Syafi'i berkata,
Ibnu Ulayya dhalun. Ibnu Ulayya itu sesat. Ya. Langsung disebutkan namanya. Ya, ini bukan termasuk ghibah, bukan termasuk ya ngerasani yang dilarang. Bahkan ini wajib dilakukan oleh seorang yang alim, yang tahu kesesatan seseorang. Disampaikan si fulan mubtadi, si fulan al-bid'ah, si fulan sesat, harus disampaikan. Ya. Karena jika dia disampaikan, umat akan terpengaruh dengan kebid'ahannya. Artinya sekali lagi yang menyampaikan betul-betul tahu ilmunya, tahu bagaimana ya bukti-buktinya. Ibnu Ulayya dhalun, kata Imam Syafi'i, Ibnu Ulayya itu dhalun karena diantaranya dia menolak hadis ahad dalam masalah al-aqidah atau dalam masalah ibadah atau dalam masalah agama. Ibnu Ulayya dhalun, qad jalasa inda babil shawab yudillun nas. Ibnu Ulayya seorang yang sesat, dia duduk di tempat yang bernama Babul Shawab yudillun nas, dia menyesatkan manusia. Ini adalah ucapan Imam Syafi'i rahimahullah bagaimana sikap tegas dan kerasnya beliau terhadap ilmu kalam, dan yang segan-segan beliau mentahdzir atau memperingatkan umat dari kesesatan orang-orang yang terpengaruh dengan ilmu kalam ataupun yang menyuruh kepada ilmu kalam ataupun yang mengingkari hadis Rasulullah SAW. Ini sekedar muqaddimah sebetulnya tentang bagaimana landasan akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sudah didasarkan ada 4. Yang pertama, bagaimana beliau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam berakidah. Kemudian beliau juga berpegang teguh dengan hadis ahad dalam masalah akidah. Tidak peduli hadis itu ahad atau mutawatir, yang penting itu hadis sahih dari Rasulullah SAW, beliau menerimanya. Kemudian juga tentang masalah bagaimana sikap tegas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap kebid'ahan dan orang-orang yang berbuat kebid'ahan. Demikian pula di antara landasan akidah beliau sangat mengagungkan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk kepada inti daripada akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Al-Fathul Awwal, pembahasan yang pertama tentang hakikatul iman wa dukhulul a'mal fi musamma. Tentang masalah hakikat iman dan bahwasanya amal perbuatan itu bagian daripada al-iman. Dan ini selalu ada dalam pembahasan kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya kalau kita belajar kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah sejak dahulu kala sampai sekarang pasti ada pembahasan tentang masalah definisi iman oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ini semua disampaikan karena ahli bidah mereka sangat menyelisih Al-Quran dan Sunnah dalam mendefinisikan al-iman. Contoh misalnya kelompok yang bernama Al-Jahmiyah, yang mana silsilah kelompok Jahmiyah ini akhirnya sampai kepada orang Yahudi yang pernah menyihir Rasulullah SAW. Kata para ulama, kelompok Jahmiyah ini dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Jahm bin Safwan, yang mana dia belajar kepada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham belajar kepada seorang yang bernama Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an belajar kepada Talut. Dan Talut belajar kepada Labid bin Al-Aqsam, seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW. Dan para ulama juga mengatakan ini diantara kelompok yang nenek moyangnya kembali kepada orang Yahudi. Sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah yang mana kembalinya kepada nenek moyang mereka yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Oleh karena itulah ini termasuk salah satu ghazwul fikri, perang pemikiran. Bahwasanya orang-orang kafir Yahudi atau Nasara mereka berusaha untuk memerangi kaum muslimin dengan pemikiran. Dan ini yang lebih berbahaya dibandingkan perang dengan senjata. Kalau dengan senjata sudah jelas lawannya. Namun dengan pemikiran berapa banyak korban-korban dari kaum muslimin sampai detik. Oleh karena itulah para ulama Ahlussunnah mereka sangat gencar untuk memerangi perang dengan orang-orang kafir dengan masalah ghazwul fikri, pemikiran tersebut atau dalam masalah urusan akidah seperti ini. Kelompok Jahmiyah ini mereka mengatakan iman itu hanya sekedar makrifah, mengenal dalam hati saja. Kata mereka, siapa yang mengenal Allah SWT dalam hatinya, berarti dia adalah orang yang mukmin. Kata para ulama, kalau seandainya itu betul, artinya iman hanya sekedar pengenalan saja, mengenal Allah SWT saja, maka iblis itu adalah orang yang beriman. Karena apa? Iblis tahu tentang Allah SWT.
Bahkan dia mengatakan fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, ya Allah dengan kemuliaan, dia bersumpah dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, dengan sifatnya Allah Taala. Iblis tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut versinya Jahmiyah, maka iblis itu adalah orang yang beriman. Demikian pula dengan Fir'aun. Fir'aun meskipun dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah kalian yang tertinggi, namun hatinya yakin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, namun hanya sekedar pengingkaran dalam lisan. Wa jahadu biha wa sayqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka Fir'aun dan kelompoknya, mereka jahadu mengingkari, menyisai ucapan Musa dengan lisannya saja, sedangkan hatinya, kata Allah, istaiqanatha anfusuhum, hatinya yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut versinya Jahmiyah, Fir'aun itu adalah orang yang beriman. Demikian pula Abu Thalib ataupun orang-orang musyrikin, mereka adalah orang yang beriman menurut versinya Jahmiyah. Karena apa? Hanya sekedar mengenal Allah dikatakan beriman, kata mereka. Maka ini adalah ucapan yang sesat, ucapan yang bisa mengatakan kepada kekufuran. Demikian pula ada kelompok yang lain yang sesat dalam masalah urusan definisi iman, yaitu mereka yang dinamakan sebagai kelompok Murji'ah, yaitu yang mengatakan bahwasanya iman hanya sekedar ucapan dan keyakinan. Amal perbuatan bukan termasuk iman. Makanya mereka mengatakan yang penting apa? Hatinya. Yang penting apa? Mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Disuruh untuk misalnya melaksanakan salat berjamaah di masjid, dia mengatakan yang penting hatinya. Disuruh salat, yang penting apa? Hatinya saja baik. Ini adalah salah satu pengaruh daripada ada kelompok Jahmiyah ataupun kelompok Al-Murji'ah. Ada perempuan disuruh berjilbab, dia mengatakan yang penting hatinya baik. Kalau kita jawab, kita katakan seandainya hatimu baik, engkau akan berjilbab. Seandainya hatimu baik, engkau akan salat berjamaah di masjid. Karena apa? Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salaha al-jasadu kullu, wa idza fasadat fasala al-jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa yang dalam diri seorang ada serupa daging, ada serupa darah. Jika baik, akan baik seluruh amal ibadahnya. Dan jika jelek, akan jelek semua amal perbuatannya. Artinya apa? Kita bisa melihat orang itu baik, artinya kalau perbuatannya baik. Kalau jelek, pasti terpancar dalam ucapan ataupun perbuatannya. Oleh karena itulah, pembahasan seperti ini bukan pembahasan yang sudah berarti, namun juga sampai sekarang banyak orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran kelompok Jahmiyah ataupun kelompok Murji'ah, seperti aliran kebatinan pada negeri kita di sini. Mereka mengatakan yang penting apa? Iling, yang penting ingat kepada Allah. Meskipun tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, ataupun tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, yang penting iling, kata mereka. Ini adalah ajaran kelompok Jahmiyah. Ini adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun namanya bukan Jahmiyah, namun dengan nama yang lain, nama hakikatnya sama, yaitu tidak mau mengatakan iman adalah ucapan di lisan, keyakinan dalam hati, dan amal perbuatan dengan anggota tubuh. Disebutkan di sini, ittafaqa al-sunnah wal jamaah ala anna al-imana i'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Al-sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Contoh misalnya, ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah syahadatan atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak cukup hanya ucapan. Namun harus ada keyakinan, meyakini bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula diamalkan, yaitu hanya menyembah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tidak ada manfaatnya ucapan la ilaha illallah. Namun kalau orang itu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, meminta-minta kepada kuburan keramat, tidak ada manfaatnya. Karena apa? Tidak cukup hanya sekedar keyakinan, tidak cukup hanya sekedar ucapan lisan, harus ada perbuatan anggota badan, yaitu menyembahnya kepada Allah semata. Itulah Islam. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada'i thariq wal haya'u syu'batun minal iman.
Iman itu tersusun dari 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Qaul la ilaha illallah, ucapan. Tidak cukup hanya di batin saja, harus diucapkan. Kemudian yang kedua, harus ada amal perbuatan. Di antaranya apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan al-haya itu batu minal iman, rasa malu. Dalam artian rasa malu yang mengantarkan kepada kebaikan, maka termasuk bagian daripada iman. Itu merupakan suatu hal yang ada dalam hati manusia. Sekali lagi, iman harus ada 3 hal tersebut. Keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan amal perbuatan anggota badan. Yazidu bis ta'at wa yanqus bil ma'asi. Al-Sunnah mengatakan iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka, dan kepada mereka lah mereka bertawakal. Ini merupakan salah satu dalil bahwasanya iman itu bisa bertambah. Dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan kemaksiatan. Yang itu pun yang selalu kita rasakan. Semakin kita beribadah kepada Allah, semakin bertambah iman tersebut. Semakin semangat untuk kita belajar agama, semakin semangat untuk kita beramal saleh. Namun ketika kita berbuat maksiat, terasa malas untuk kita beribadah, terasa malas untuk kita belajar agama, terasa turun iman tersebut. Demikianlah iman mengalami pasang surut. Kami istafadu dari kafi kutubihim. Keyakinan Ahlussunnah ini sangat banyak dicantumkan dalam kitab-kitab mereka. Man taqabba amaru ya lana al Imam Syafi'i rahimahullah wa ma haqau lana al-a'imma fi kutubihim min aqwali yajib madhhab rahimahullah mutafiqan li madhhab salaf rahimahullah taala. Kemudian dikatakan di sini barang siapa yang meneliti riwayat-riwayat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan apa yang diceritakan oleh para imam Ahlussunnah di dalam kitab mereka dari ucapan Imam Syafi'i, maka dia akan mendapatkan bahwasanya mazhabnya Imam Syafi'i itu sebagaimana mazhabnya as-salafus saleh, mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu meyakini iman adalah ucapan lisan, keyakinan dalam hati, dan perbuatan anggota badan bisa bertambah dan bisa berkurang. Bahwa yaqulu innal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Sekaligus juga keyakinan bertambah dan bisa berkurang. Wa ilaika ba'du ma ruwiya anhu fi dzalik. Sekarang kita baca ucapan Imam Syafi'i rahimahullah tentang hal ini. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi. Berkata Al-Imam Ibnu Abi Hatim sudah mengatakan menceritakan kepada kami ayahku, yaitu Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah taala. Qala sami'tu Harmata bin Yahya, aku mendengar Harmata bin Yahya berkata, "Istama'a khassu al-fardu wa mislaqul ibadi inda Syafi'i fi dal jarwi." yakni di Misra. Dikatakan di sini bahwasanya ada 2 orang yang bernama, yang pertama Hafs al-Fard. Hafs al-Fard, kemudian Mislaq al-Ibadi. 2 orang ini sama-sama sesatnya. Yang satu ikut aliran Murji'ah yang mengatakan iman hanya ucapan dan keyakinan. Amal perbuatan bukan bagian daripada iman. Ini namanya Al-Fard, seorang yang terpengaruh dengan pemikiran Murji'ah. Ada pula Mislaq al-Ibadi, seorang Khawarij, ya. Seorang Khawarij, di antara sekte Khawarij adalah Ibadi, Al-Ibadi yang mengatakan definisi iman sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Iman adalah ucapan, keyakinan dan amal perbuatan. Namun mereka nanti salahnya dalam masalah praktek, masalah naik turunnya iman. Di sini perlu juga kita sampaikan sekali lagi, bahwasanya terkadang al-bid'ah itu terkadang ada sedikit sesuai dengan al-sunnah. Ya. Contohnya di sini kelompok Khawarij yang kalau kita kenal sekarang dengan kelompok teroris yang suka mengkafirkan, yang hobi mengkafirkan, ya, penguasa kaum muslimin misalnya, mereka pada waktu zaman dahulu mereka memiliki definisi iman adalah ucapan, keyakinan dan amal perbuatan. Sama persis dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi perbedaannya, Ahlussunnah mengatakan iman itu bercabang. Ya, iman itu bercabang. Jadi dalam hadis tadi, iman memiliki 70 lebih cabangnya kata Rasulullah SAW.
Di atas adalah ucapan la ilaha illallah yang dibawa menyingkirkan gangguan dari jalan. Antara yang paling rendah dan yang paling atas ada cabang-cabang yang lainnya. Ahlussunnah mengatakan iman itu bercabang. Kalau satu cabangnya hilang, tidak mesti iman itu hancur ataupun runtuh sama sekali. Dilihat mana yang runtuh. Apakah ucapan la ilaha illallahnya atau hanya sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan. Adapun kelompok Khawarij di mana sektanya Ibadi di sini, mereka mengatakan bahwasanya iman tidak bercabang. Apa konsekuensinya? Kalau satu hilang, kufur. Murtad dari Islam. Dan itu yang sekarang juga sampai sekarang masih eksis. Keyakinan apa? Suka mengatakan murtad kepada kaum muslimin. Sedikit-sedikit apa? Murtad. Ada penguasa yang sudah berhukum dengan Allah langsung mengatakan kafir murtad tanpa ada perincian sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ikut pemerintah, kafir murtad. Ikut ini, itu, ikut katakan murtad. Ini adalah keyakinan kaum Al-Khawarij yang mengatakan iman tidak bercabang kata mereka. Satu gugur, hilang semua iman tersebut. Murtad dari agama Allah. Ini perbedaannya. Adapun secara segi lafaz sama dengan Ahlussunnah. Makanya terkadang kita jangan tertipu dengan kelompok-kelompok al-bid'ah atau kelompok-kelompok sesat. Terkadang mereka ada sedikit kesesuaian, namun banyak perbedaannya. Bahkan yang sekarang, kelompok Khawarij yang sekarang, terkadang mereka Masya Allah menukilkan ucapan Syekh Muhammad bin Utsaimin, menukilkan ucapan ulama-ulama al-sunnah, namun dicari yang apa? Cocok dengan hawa nafsu mereka. Yang tidak cocok, hilangkan. Bahkan dicap mereka adalah ulama pemerintah dan sebagainya. Jadi apa? Jangan tertipu dengan mereka. Harus kita betul-betul teliti. Harus kita mengenal hakikat mereka yang sebenarnya. Mereka sangat pintar sekarang untuk apa? Mengelabui kaum muslimin. Mencoba mencari apa? Ucapan-ucapan ulama al-sunnah yang cocok dengan mereka. Yang tidak cocok, dibuang jauh-jauh. Dan ini adalah kebiasaan mereka al-bidah. Sejak dahulu sampai sekarang. Makanya harus seorang muslim teliti agar sudah selamat dari cengkraman syubhat-syubhat al-bidah. Kemudian dua orang tadi, Khaf al-Fard, kelompok seorang yang ikut terpengaruh kelompok Murji'ah, dan Mislah, kelompok Khawarij. Dua kelompok ini berdebat. Sama-sama sesatnya cuma apa? Berdebat. Kemudian Imam Syafi'i di tengah-tengahnya, Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian sama iman. Mereka berdebat tentang masalah definisi iman. Yang di sini kelompok Murji'ah mengatakan amal bukan bagian daripada al-iman. Orang nggak beramal sama sekali tetap dikatakan mukmin oleh kelompok Murji'ah. Adapun kelompok Khawarij mengatakan amal termasuk bagian daripada al-iman. Fastajja mislahum fidyada wa nuqsan. Mislah dia berhujjah tentang masalah bertambah dan berkurangnya al-iman. Wahtajja al-haqq al-fard fi anna al-iman qauluh. Sedangkan haqq al-fard dia mengatakan bahwa iman hanya ucapan, tidak termasuk bagian amal bukan termasuk bagian dari iman. Fa'ala haqq al-fard ala mislah. Namun seorang yang terpengaruh dengan Murji'ah ini menang dalam dialog terhadap mislah yang termasuk kelompok Khawarij. Wa qawiya alaihi wa dha'ufa mislah faham ya Syafi'i. Namun Imam Syafi'i rahimahullah membela mislah yang dia mengatakan iman, ucapan, keyakinan dan amal perbuatan. Disinilah objektivitas Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam artian kalau al-bid'ah itu ucapannya benar, ya dibenarkan. Tidak semua apa disalahkan. Akan tetapi yang salah juga harus disalahkan. Jangan apa? Diam. Harus disalahkan. Dan kebaikan mereka tertutupi dengan kesalahan-kesalahan mereka. Karena kesalahan-kesalahan mereka ini yang paling banyak berbahaya bagi kaum muslim. Adapun kebaikan-kebaikan mereka ini sudah makruf tengah-tengah kaum muslim. Mereka sholat misalnya, kita tidak boleh menyalahkan sholatnya mereka. Kecuali kalau mereka memiliki sunnah Rasulullah SAW. Contoh misalnya kalau ada teroris berjenggot misalnya. Jangan disalahkan jenggotnya. Karena Rasul juga apa? Berjenggot. Salahkan akidah mereka, pemikiran mereka. Yang mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Atau yang mengkafirkan kaum muslimin. Ataupun perbuatan teror mereka. Jangan salahkan yang benar. Salahkan yang salah. Harus apa? Objektif. Jangan istilahnya gebiar-kuya. Atau disamaratakan semuanya salah. Tidak juga. Harus apa? Objektif dalam artian kita katakan mereka sesat dalam masalah terorisme dan sebagainya. Ketika mereka melakukan sunnah Rasulullah SAW, jangan disalahkan. Salahkan yang salah.
Terkadang masyarakat menyamaratakan yang berjenggot semuanya teroris tidak. Tidak sama jenggotnya teroris dengan jenggotnya ahli sunnah. Wa taqala dalam masalah ala anak iman qaulun wa amalun. Imam Syafi'i pun membela ucapan mutlak, dalam artian ucapan yang dibela bukan orangnya. Wa taqala dalam masalah ala anak iman dan beliau mengatakan iman itu adalah ucapan dan amal perbuatan. Yazid wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Satu anak al-fard wa qata'ahu, dan Imam Syafi'i pun membantah ucapan orang berusia tadi hafaz al-fard. Intinya Imam Syafi'i berkeyakinan iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan lisan dan amal perbuatan anggota badan. Demikian pula wa qarrawal Baihaqi rahimahullah bi sanadihi an Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanadnya dari Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, beliau berkata, sami'tu Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul, Imam Syafi'i pernah berkata, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman adalah ucapan dan amal perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Kalau mungkin ada yang bertanya, mana ucapan beliau tentang masalah keyakinan? Maka kata para ulama, qaulun wa amalun. Ucapan dan perbuatan itu juga mencakup apa? Keyakinan. Ucapan di hati, amal di dalam hati. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau memperinci apa yang dimaksud dengan ucapan dan perbuatan. Apakah keyakinan tidak termasuk? Kata beliau, ucapan di hati dan lisan dan amal di anggota badan dan juga amal di dalam hati manusia. Dan ini juga yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari pernah mengatakan, laqitu aktsar min alfi rajulin bil amsar. Aku pernah bertemu dengan lebih dari 1.000 ulama di seluruh penjuru negeri. Dari Yaman, Basra, Irak, dan sebagainya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, "Fama ra'aitu ahadan minhum yastalifu fi anna imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus." Kata Imam Bukhari rahimahullah, tidak pernah aku melihat seorang pun dari mereka, ulama al-sunnah tersebut, berselisih bahwasanya iman, ucapan, dan amal perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini merupakan ijma'nya al-sunnah wal jamaah. Warawal Baihaqi bisa di asal Rabi qala ansar di Syafi'i min kilihi. Kata pengarang di sini Imam Baihaqi pernah diriwayatkan dari Rabi bahwa Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyenandungkan dua bait syair. Beliau berkata, "Syahidu bi anna Allah la shay'a ghairuhu." Aku bersaksi bahwasanya Allah tidak ada sesuatu selainnya, tidak ada yang hak untuk disembah selainnya. Wa asyhadu anna al-ba'tsa haqqun, dan aku bersaksi bahwasanya hari kebangkitan itu adalah benar. Wa uqlitu, dan aku mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Wa anna urat imani qaulun muhsinun wa fi'lun zakiyun fa yazidu wa yanqus. Kemudian Imam Syafi'i berkata, dan bahwasanya tali keimanan itu adalah ucapan yang baik dan perbuatan yang suci yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini adalah keyakinan Syafi'i, iman bisa bertambah dan bisa berkurang, dan bahwasanya iman tersusun daripada ucapan, amal perbuatan, dan keyakinan di dalam hati. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah, qala al-Hakim fi manaqib Syafi'i. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, berkata al-Hakim di dalam kitabnya Manaqib Imam Syafi'i dalam masalah biografinya Imam Syafi'i, hadatsana Abdul Abbas Al-Attam an hadatsana Ar-Rabi' qala sami'tu Syafi'i yaqul al-iman qaulun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang. Di sini di antara faedahnya Ahlussunnah wal Jamaah ketika mengatakan Imam Syafi'i berkata seperti ini, tunjukkan ini kitabnya, ini buktinya Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Maka kita juga meminta kepada mereka yang mengatakan dirinya Syafi'iyah, yang mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah, tunjukkan bukti kalian bahwa kalian misalnya merayakan Maulid Nabi, mana Imam Syafi'i merayakan Maulid Nabi? Kalian merayakan tahlilan, mana Imam Syafi'i mencontohkan itu? Ya, kalau memang kalian mencintai Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa nahwu inda Abi Nu'aim fil hilya wa zat yazidu bi ta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Demikian pula Imam Syafi'i mengatakan iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang dengan kemaksiatan, atau bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Summa talaqahu ta'ala, kemudian Imam Syafi'i berdalil dengan ayat Al-Qur'an, wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambahlah iman terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian waqala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi kitabih As-Siyar atau fi kitab As-Siyar min kitab Al-Umm.
Imam Syafi'i pernah berkata dalam kitab beliau Al-Um, ya, kitab beliau yang paling besar adalah kitab Al-Um, dan di dalamnya ada bab-bab yang ada jawab siap atau sifat siap. Beliau mengatakan, wa idza dakhala al-harbi darat Islam musyrikan summa aslama qabla yuqad fala sabil alaihi wala ala malihi. Apabila ada seorang kafir al-harbi yang ikut perang, dia masuk ke negeri kaum muslimin dalam keadaan musyrik, kemudian dia masuk Islam, sebelum dia dibunuh, maka tidak boleh untuk mengganggu orang tersebut. Artinya yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Walau kana jama'atun min al-harbi fa fa'alu hadza kana hadza hakada. Demikian pula ada kelompok yang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dan mereka juga masuk dalam Islam, maka tidak boleh untuk mereka diganggu. Walau qatalu thumma utiru wa aslamu ba'da Islam fa hum fai'un wa amwaluhum. Dan seandainya mereka memerangi kaum muslimin, kemudian mereka ditawan oleh kaum muslimin dan mereka masuk Islam, maka mereka disebut sebagai harta rampasan perang karena mereka sebagai budak. Demikian pula harta mereka. Wala sabila ala dima'in min Islam, namun mereka tidak boleh dibunuh. Fa idza kana hadza bi biladil harbi fa aslama rajulun fi ayyi halin ma aslama fiha qabla an yu'ta ahrada lahu islamu damahu wa lam yakun alaihi riqun. Demikian pula jika ada seorang yang tinggal di negeri kafir kemudian dia masuk Islam, maka sebelum dia ditawan, maka keislamannya itu menjaga hartanya tidak boleh untuk dia diganggu sama sekali. Kemudian intinya di sini Imam Syafi'i mengatakan wa hakaza in shalla fasalatu minal iman. Demikian pula jika ada orang kafir dia salat, ya, maka dia dihukumi sebagai orang yang beriman. Ya, fasalatu minal iman. Karena Imam Syafi'i rahimahullah, karena salat itu bagian daripada al-iman. Sebagaimana juga Allah berfirman, wa maka Allahu liyudi'a imanakum, tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman itu adalah salat kalian. Salat termasuk bagian daripada iman. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu mengatakan bahwa salat, amal perbuatan merupakan bagian daripada al-iman. Tidak cukup iman tanpa al-amal. Amsakani. Demikian pula jika ada orang kafir dia salat, ya, maka dia pun tidak boleh diganggu, hartanya, darahnya ataupun kehormatannya. Fa in zama anna mu'min faqad ana zamana wa nasal. Demikian pula dia mengaku, jika ada orang kafir mengaku saya beriman, maka dia pun dijaga harta dan jiwanya. Wa in zama anna shalla salatahu wa anna ala ghairi iman kana fai'an. Akan tapi jika dia salat namun dia mengaku bukan orang beriman, maka dia termasuk harta rampasan perang. Insa'al imam qatalahu. Jika imam pemimpin kaum muslimin berkehendak, dia pun membunuhnya. Artinya apa? Yang berhak membunuh orang kafir bukan kelompok-kelompok, bukan person-person seperti yang dilakukan para teroris, ya. Yang berhak membunuh adalah pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Ini adalah ucapannya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan main ledakan, bom-boman dan sebagainya di negeri kaum muslimin. Ya, yang berhak kata Imam Syafi'i adalah pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin-pemimpin di bawah atau pemimpin-pemimpin ya yang tidak ada identitasnya ataupun yang menyamar. Ya, harus ada imam yang jelas. Artinya imam kaum muslimin, bukan imam-imaman. Insan imam qatalahu wa hakama hukma asra al-musyrikin. Jika imam tersebut berkehendak membunuhnya atau dia menghukumnya sebagaimana hukum tawanan orang-orang musyrikin. Intinya tadi Imam Syafi'i mengatakan as-salatu minal iman. Salat yang merupakan amal perbuatan itu bagian daripada al-iman. Kalau ada orang mengatakan yang penting hatinya baik namun enggak salat, maka yakini hatinya tidak baik. Ya. Kalau ada orang berbuat maksiat kemudian dinasihati mengatakan yang penting hatinya baik, tidak baik hatinya. Karena apa? Hati yang baik akan memancarkan perbuatan yang baik ataupun ucapan yang baik. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, kullu ina'in yandahu bima fihi. Gelas itu akan tumpah dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalamnya susu, yang tumpah susu. Ya. Nggak akan mungkin di dalamnya susu kemudian keluarnya misalnya air teh dan seterusnya, tidak mungkin. Ya, hati manusia tidak bisa diketahui, namun yang bisa diketahui adalah amal perbuatan manusia tersebut yang merupakan cermin daripada hatinya ataupun ucapannya. Wa qala al-Hafidz Al-Lalikai rahimahullah, berkata Al-Hafidz Al-Lalikai, qala Syafi'i rahimahullah fi kitab
fi bab niyatis shalah. Berkata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Qum, dalam bab niat dalam salat, beliau mengatakan nahtaju bi annahu la tujzi'u salatun illa bi niyatin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kita berhujjah bahwasanya tidaklah sah salat itu tanpa adanya niat. Di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Namun Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah mengajarkan menjaharkan niat. Ya, beliau hanya mengatakan niat itu harus ada dalam amal perbuatan. Namun beliau tidak mengajarkan bahwa niat itu dengan apa? Dengan dijaharkan, usolli salat al-maghribi, nawaitu, dan seterusnya. Tidak pernah diajarkan oleh Rasul ataupun para sahabat ataupun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tsumma qala wa kana ijma'u min as-sahabah tabi'in min ba'dihim mimman adraknahum anna al-imana qawlun wa 'amalun wa niyatun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ijma'nya para sahabat dan tabi'in dan para ulama-ulama yang kami dapati bahwasanya mereka sepakat iman adalah ucapan dan amal perbuatan serta niat di dalam hati. Ya, la yujzi'u wahidun min as-salati illa bil akhar. Tidak akan sempurna salah satu di antara ketiga tersebut kecuali dengan yang lainnya. Artinya tidak sempurna iman tanpa amal. Demikian pula amal tidak akan sempurna kecuali dengan ucapan. Di antaranya ucapan la ilaha illallah yang tidak akan sah. Ya, ucapan ataupun amal tanpa adanya niat. Innamal a'malu binniyat. Namun niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Wa qala Ibnu Abil Barr rahimahullah, berkata Imam Ibnu Abil Barr rahimahullah, wa dzakara Abu Qasim Ubaidullah bin Umar al-Baghdadi as-Syafi'i alladhi istajlabahu al-mustansir billah amirul mu'minin wa askana az-Zahra. Haddatsana Muhammad bin Ali qala haddatsana Ar-Rabi qala sami'tu Syafi'i yaqul. Di sini kita singkat riwayat-riwayatnya. Intinya Imam Syafi'i berkata, al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadul qalbi. Iman kata Imam Syafi'i adalah ucapan dan amal dan keyakinan dalam hati. Ala tara qala Allah azza wa jalla. Tidakkah kalian membaca firman Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman di sini adalah yakni salatakum, salat kalian ilal baitul maqdis. Ayat ini berkaitan dengan masalah perubahan arah kiblat pada zaman sahabat dahulu. Ada sebagian sahabat bertanya bagaimana nasib saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, yang mana dahulunya mereka salat menghadap Baitul Maqdis. Adapun sekarang sudah dipindah ke Al-Ka'bah. Bagaimana nasib salat mereka? Maka Allah menurunkan ayat ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya adalah salatnya kalian ke Baitul Maqdis tidak sia-sia. Karena itu juga merupakan perintah Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala wa da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.